Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bil kitabi was sunnah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Di antara sekian banyak nikmat adalah nikmat kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di bulan Sya'ban ini, yang bulan Sya'ban hampir selesai, lalu memasuki bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan merupakan bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bulan untuk melatih manusia agar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itulah yang akan menjadikan kita bahagia baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Karena itu pada kajian di pagi ini kita pelajari tentang puasa untuk mengingat kembali ibadah puasa dari sisi fadilahnya, keutamaannya, syarat rukunnya, dan juga sunnah-sunnahnya, dan hal-hal yang membatalkan daripada puasa itu. Di antara fadilah puasa, di antara keutamaan puasa adalah yang pertama, puasa itu merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yang bisa dijadikan oleh manusia sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pahala yang diberikan Allah kepada orang-orang yang berpuasa la hududa lahu, tidak ada batasannya, tidak ada batasannya. Dan juga puasa ini bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Kalau kita berperilaku dosa, khususnya dosa-dosa kecil, maka dengan puasa itu akan bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa juga bisa menjauhkan pelakunya, manusia yang berpuasa itu, antara dia dan neraka. Artinya menjauhkan orang yang berpuasa dari siksa api neraka. Tentunya akhirnya kalau terbebas dari siksa api neraka, maka masuk ke dalam surga. Dan bagi orang yang berpuasa itu diberi tempat khusus
dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk di dalam surga tadi, yakni yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan, khusus untuk orang yang berpuasa. Dan orang yang berpuasa juga akan mendapatkan kebahagiaan ketika dia berbuka, dan juga kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Tuhannya, ini berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis yang menjelaskan hal tersebut adalah hadis-hadis ini. Yang pertama, kullu amal ibni adama lahu illa shaum. Setiap amal anak Adam, setiap amal kebaikan manusia itu untuknya, untuk orang yang beramal itu, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahala padanya. Nah, di sini puasa untukku artinya orang yang berpuasa itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia melakukan puasa itu dengan ikhlas, tanpa riya, dan aku akan memberikan pahala untuknya. Artinya bukan berarti yang lain tidak untuk Allah dan bukan yang lain tidak diberi pahala oleh Allah. Artinya wa ana ajzibi, saya yang akan menentukan pahalanya, terserah saya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbatas tadi, la hududalahu. Ya. Nah, kalau amal-amal yang lain sudah ditentukan dalam hadis, yakni akan diberi pahala 1 hasanah, kemudian ditingkatkan menjadi 10 hasanah sampai dengan 700 hasanah dalam hadis Rasulullah. Lah puasa ini tidak masuk pada batasan itu. Allah lah yang akan menentukan, itu rahasia Allah. Maka diantaranya diberi tempat masuk khusus yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan tadi. Dan di samping itu juga wasyamu junnatun. Puasa itu merupakan perisai. Puasa itu merupakan sesuatu yang bisa menghalangi, menjauhkan pelakunya dari siksa api neraka. Karena keikhlasan di dalam melakukan sangat tinggi, bahkan tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Karena puasa itu tidak tampak. Beda dengan sholat, itu tampak, sedekah tampak, tapi puasa tidak akan kelihatan antara orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa. Hadis ini sahih, dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Kemudian juga hadis dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh harapan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Juga la yasumu abdun yauman
fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Kata Rasulullah, tidaklah seseorang berpuasa berpuasa satu hari di jalan Allah kecuali Allah akan menjauhkan orang yang berpuasa itu atau wajah orang yang berpuasa itu dari neraka sejauh 70 musim. Sejauh perjalanan 70 musim. Ini pahala dari orang yang berpuasa. Juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Sahal bin Sa'ad anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang dinamai pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Orang-orang yang berpuasalah yang akan memasuki pintu itu pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada orang yang masuk melalui pintu itu kecuali mereka, yakni kecuali orang-orang yang berpuasa. Dipanggil-panggil oleh orang yang berpuasa itu, aina shaimun? Di mana orang-orang yang berpuasa? Fayakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Maka orang-orang yang berpuasa itu berdiri menjawab panggilan tadi, lalu masuk ke dalam surga melalui pintu khusus itu. Fa idza dakhalu uhliqa. Apabila mereka sudah masuk, maka pintu itu ditutup, dikunci. La yadkhulu minhu ahadun. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam pintu yang khusus tadi. Betapa diistimewakannya orang-orang yang berpuasa. Dan itu puasa diwajibkan setiap tahun 1 bulan penuh, yakni bulan Ramadan. Juga puasa secara sosial merupakan madrasah. Madrasah itu artinya sekolahan atau tempat mendidik. Apa yang dididik? Khuluqiyatan kubra. Jadi merupakan tempat mendidik akhlak yang mulia. Merupakan kawah condro dimuka. Untuk apa? Untuk berlatih. Ya tadarrub. Untuk orang-orang yang berpuasa itu selama 1 bulan dilatih. Dilatih apa? Yakni ala khisalin katsiratin. Dilatih banyak akhlak. Khisal, akhlak, perilaku yang banyak sekali. Di antaranya adalah melawan hawa nafsu. Kita dilatih selama bulan puasa untuk melawan hawa nafsu. Di antaranya sesuatu yang tadinya halal diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan yang tadinya halal diharamkan oleh Allah untuk melatih hawa nafsu kita supaya jangan merajalela hawa nafsunya. Ya. Berlatih melawan hawa nafsu. Juga berlatih melawan bisikan-bisikan syaitan. Ya, otomatis melawan hawa nafsu, melawan bisikan-bisikan setan.
untuk membiasakan manusia kepada akhlak kesabaran, khuluqus sabr, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang disiplin, melatih kedisiplinan. Maka orang yang berpuasa tidak akan membatalkan puasanya meskipun tidak ada orang, meskipun sangat membutuhkan. Contohnya seorang petani di sawah. Di sawah banyak pohon pisang atau buah-buahan yang buahnya sudah ranum, sudah masak. Ada air sumber yang jernih yang bisa diminum. Di tengah terik matahari, dia bekerja keras mencangkul dan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tentunya rasanya amat lapar, amat haus. Di situ tidak ada orang, tidak ada istrinya, tidak ada anaknya, tidak ada orang yang lain kecuali dia di ladang atau di sawah tadi. Tapi dia tetap berpuasa. Tidak akan dia terus makan, ngambil pisang atau mengambil buah timun atau ngambil buah yang lain lalu dimakan. Karena apa? Karena itu adalah pelatihan untuk kesabaran dalam menahan hawa nafsu yang namanya lapar, ya. Ditahan oleh dia. Begitu pula dalam hal-hal yang lain, kasih sayang dengan orang lain. Maka ketika kita berpuasa tidak boleh marah, tidak boleh mencaci maki. Kalau ketika marah pun harus ditahan, dicaci maki orang pun harus ditahan, tidak membalas caci maki yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, tentunya puasa hukumnya adalah wajib. Puasa bulan Ramadan wajib bagi orang-orang yang beriman. Wajib bagi setiap muslim. Kecuali orang-orang yang sakit, orang-orang yang bepergian, maka boleh tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain yang disebut qadha, ya. Perjalanannya adalah minimal perjalanan 83 km, ya. Maka boleh tidak berpuasa, tapi boleh pula untuk berpuasa. Lalu kemudian apa syarat sahnya puasa? Agar puasa kita itu sah, ada syarat 2, yakni at-thaharah minal haidi wan nifas. Suci dari haid dan nifas. Ini bagi orang-orang perempuan, ya. Puasa menjadi sah kalau suci dari haid dan nifas. Artinya kalau orang perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas, maka tidak boleh berpuasa dan mengganti dengan hari yang lain setelah di bulan yang lain selain bulan puasa. Maka ini menjadi syarat sahnya puasa. Nah, maksudnya suci itu tidak harus sudah mandi, ya. Misalnya seorang wanita suci dari haid atau nifas atau tuntas pada jam 12 malam, kemudian sampai subuh belum mandi, ya, maka dia tetap berpuasa, sah puasanya. Karena apa? Karena syarat
sahnya puasa itu tidak ada sebagai orang yang bersih dari yang sudah mandi dari hadas besar dan hadas kecil. Suci dari hadas besar dan hadas kecil itu untuk sholat. Maka dari itu kalau orang tuntas dari haid dan nifas sebelum fajar, dia wajib untuk puasa besoknya meskipun belum mandi. Mandi itu syarat untuk sholat. Tidak boleh sholat subuh kalau belum mandi sebagai pembersih dari hadas besar yang namanya haid dan nifas tadi. Ya, ini perlu diketahui. Jangan sampai laku isi haid. Isi haid itu pada saat haidnya. Kalau sudah suci itu mensucikan dari hadas besar, maka harus mandi. Itu syarat sholat ya. Yang kedua adalah niat. Maka apabila seseorang berpuasa bulan Ramadan itu harus niat. Karena puasa ini ibadah. Seperti ibadah-ibadah yang lain yang harus dengan niat, dan niat itulah yang membedakan antara satu ibadah dengan yang lainnya. Secara hukumnya. Misalnya mandi. Ada mandi biasa untuk membersihkan badan dari kotoran. Ada mandi junub, yakni membersihkan dari hadas besar, baik dari haid maupun keluar sperma atau berhubungan suami istri. Ya. Ketika orang berhubungan suami istri meskipun tidak mengeluarkan sperma, maka harus mandi, wajib mandi. Ya. Kewajiban. Ya. Jadi itu namanya mandi. Lalu mandi mau sholat Jum'ah, mandi juga. Mandinya juga sama, tidak ada perbedaannya. Loh kan kalau mandi junub kan harus pakai sampo, maka diistilahkan mandi samponan. Oke kan kita saja orang-orang yang berpikirnya sekarang itu harus pakai sampo. Itu tidak merupakan syarat sahnya mandi. Zaman Rasulullah ora ono sampo, ora ono sabun barangkali. Ya. Syarat sahnya mandi itu adalah meratakan badan ke seluruh tubuh. Ya. Mandi itu niat dan meratakan badan ke seluruh tubuh. Selesai. Meratakan air ke seluruh tubuh. Itu selesai. Tidak harus samponan, tidak harus sabunan. Adapun mau samponan mau sabunan ya boleh-boleh saja. Lebih bagus, tapi tidak merupakan rukun mandi ya. Jadi mandi dengan niatnya masing-masing. Sholat pun juga sama, ada sholat sunnah, ada sholat fardu. Sholat sunnah pun ada bermacam-macam, ada qobliyah, ada ba'diyah, ada tahajud, ya. Ada duha, ada istisqa, ada yang lainnya, sholat hajat. Maka niat ini sangat penting untuk menentukan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka orang diperintahkan dalam agama ini, dalam berbuat ini untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam niat ini ada syarat. Ya, niat ini ada syarat. Yang pertama adalah al-jazmu.
al-jazmu itu sudah jelas besok akan berpuasa. Tidak boleh kalau masih ragu. Kalau hari puasanya masih ragu, maka belum bisa untuk niat. Misalnya bagi orang yang ru'yah, yang menentukan awal puasa dengan melihat hilal, ketika pemerintah belum mengumumkan, ya belum bisa, karena dia masih ragu hilal itu dilihat atau enggak, terlihat atau enggak. Maka nunggu pengumuman pemerintah, nunggu pengumuman hasil tim ru'yah. Sebelum itu enggak boleh niat, karena tadi masih ragu besok puasa apa enggak. Lah kalau orang yang melalui hisab hakiki, karena sudah ditentukan sejak awal, ya sudah tidak ada keraguan. Melalui hisab hakiki, sekarang pun sudah tahu bahwa hari Sabtu adalah puasa pertama. Malam Sabtu adalah hari sholat tarawih pertama, tanpa harus menunggu tim ru'yah mengumumkan, karena itu berarti sudah diketahui. Ya. Insya Allah masjid kita akan mengikuti tim ru'yah hakiki, artinya malam Sabtu sudah mulai tarawih. Ya. Sabtu yang akan datang, Sabtu tanggal 2 ya. Lalu tarawih insya Allah akan dimulai iqomah untuk sholat isya pada jam 7.30 ya. Jam 7.30. Jadi enggak terlalu lama, juga enggak terlalu cepat. Kita mengambil pertengahan. Kalau terlalu cepat mungkin bapak-bapak masih nembe dahar, ya, belum, sing ibu-ibu urung resik-resik. Ya. Lalu nek terlalu suwi jam 8 nunggune kesuwen. Ya. Nunggunya lama. Maka dari itu kita sepakati dari pengurus dengan jam 7.30 baru iqomah. Ya. Kemudian tarawihnya dengan 8 rakaat, witir 3. Insyaallah kita jalankan hal tersebut ya. Ini yang pertama al-jazmu tadi. Kalau belum jelas maka tidak boleh niat. Yang kedua at-ta'yin. At-ta'yin itu menentukan, ayyana yu'ayyinu, menentukan. Menentukan apa? Menentukan niat, yakni niat puasa bulan Ramadan. Wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh niat itu menentukan secara mutlak saja saya mau berpuasa. Ini masih untuk puasa apa? Maka puasa bulan Ramadan. Dan apakah harus dengan kalimat bahasa Arab? Nawaitu shauma ghadin an ada'i min yaumi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tidak harus dengan bahasa Arab. Karena niat itu yang diwajibkan adalah menyengaja dalam hati. Menyengaja besok mau puasa. Besok mau puasa Ramadan. Itu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diwajibkan. Adapun mengenai lafaz
lafaz tadi nawaitu shauma ghadin an adaimi yaumi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala, atau usolli fardhal maghribi dan seterusnya, atau usolli sunnatat tarawihi dan seterusnya, itu sebagian ulama, sebagian imam mensunnahkan tapi tidak mewajibkan, seperti Imam Syafi'i menyunahkan, sunnah saja, bukan wajib. Jangan sampai yang ditekankan lafadznya sementara hatinya tidak ada memahami apa yang dilafadzkan itu. Harusnya yang ditekankan hatinya. Adapun lafadz itu tadi sebagian menyunahkan. Kenapa? Karena untuk meyakinkannya lebih yakin. Jadi kalau orang nawaitu shauma ghadin itu koyonya yakin banget ya. Mantap. Untuk memantapkan. Alat memantapkan sing dimantapke ora ono, kan? Menjadi tidak pas. Alat pendukung sing didukung ora ono. Nek di dalamnya kerenteknya itu enggak ada, ini sama dengan sebagai pendukung sedangkan yang didukung enggak ada, sia-sia kan. Jadi syarat niat menentukan. Kemudian niat dilakukan di malam hari. Malam hari itu ukurannya adalah dari maghrib sampai terbit fajar, yakni subuh. Itu malam hari namanya. Rasulullah mengatakan man lam yada atau man lam yujma'is siyam qabla al-fajri fala siyama. Dalam hadis lain fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak menyengaja atau niat berpuasa sebelum terbit fajar, maksudnya sebelum subuh, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Artinya kalau diterjemahkan ya tidak sah puasanya, maka harus berniat. Lalu apakah niat itu setiap malam? Iya. Sebagai syarat niat yang keempat adalah tajdidun niyyah likulli lailatin min Ramadan. Memperbaharui niat setiap malam dari malam-malam Ramadan. Lalu kemudian karena niat itu ora ribet. Niat ini sebetulnya kan enggak ribet. Kalau hanya menyengaja dalam hati itu enggak sesuatu yang ribet. Maka setiap malam kita berbuka itu insya Allah sudah ada niat besok berpuasa. Apalagi makan sahur. Ketika ibu-ibu jam 3 bangun masak untuk sahur, otomatis ibu ya sudah niat besok mau puasa. Bapak-bapak dibangunkan, anak-anak dibangunkan, sudah jam 3:30 sahur, bangun, ya bangunnya Pak sahur. Bangun Pak sahur untuk apa? Ya untuk puasa besok. Sebab tidak ada orang yang sahur tidak akan puasa, itu enggak ada. Yang sahur tapi besok tidak akan puasa anak-anak kecil. Ibune tangi melu tangi. Tapi nek wong tua, orang sudah balik, sudah berkewajiban puasa, sahur ya akan makan. Ayah ini besok akan puasa. Sama-sama makan 3:30, antara bulan puasa dan tidak ini akan berbeda. Antara orang yang berpuasa dengan yang tidak akan berbeda. Kalau misalnya di bulan-bulan tidak bulan puasa, tidak akan puasa Senin dan Kamis atau Daud.
kita pulang dari Jakarta, naik mobil atau naik bis atau kereta, pulang dari Jakarta jam 3:30, lalu ke warungnya Pak Mas Duki sing buka 24 jam mangan. Wih, kira-kira karena apa? Nek ora wulan poso, karena lapar. Wah, lapar banget ki ya nenggon Pak Mas Duki kan gitu. Karena lapar. Tapi kalau bulan puasa, ya, bulan Ramadan, kita pulang dari Jakarta jam 3:30, durung masak neng omah karena suami istri dan keluarga misalnya. Terus langsung nenggone Mas Duki Karangasem, maka tujuannya adalah sahur. Bahkan di mobil itu sudah dikatakan, timbangku masak ketuprak angel wis ayo nenggon Mas Duki bae sahur nggon Mas Duki. Jadi tujuannya mesti sahur, tidak ribet. Jadi setiap malam ya memang niat terus. Ya. Maka dari itu sahur itu dipentingkan, disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu rukun puasa itu hanya satu, yakni al-imsak anil mubtirat min tulu'il fajri ilal maghribi taqarruban ilallah tentunya. Yakni menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai maghrib dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rukunnya. Kalau kemudian sunnah-sunnahnya, yang pertama sahur. Ya. Sahur ini Rasulullah mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, sesungguhnya dalam sahur itu ada barokah. Juga Rasulullah mengatakan faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Pembeda antara puasa kita dan puasa ahlul kitab adalah makan sahur, kata Rasulullah. Juga Rasulullah mengatakan tasahharu walau bijur'ati ma'in. Bersahurlah kalian meskipun dengan seteguk air. Jadi malas kayak apapun tetap harus sahur, meskipun hanya minum air, ya. Minum air segelas atau setengah gelas. Jangan sampai tidak sahur, karena tadi barokah. Di antara barokahnya niat puasa untuk besok, ya. Sehingga puasanya sudah diniati, ya. Tentunya kalau sahur yang paling baik, kata Rasulullah, ni'ma sahuril mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah dengan tamr, dengan kurma kering, kurma yang sudah diproses, ya, seperti yang kita dapatkan di toko-toko itu, kurma at-tamr itu namanya. Itu paling bagus, kata Rasulullah. Lalu termasuk sunnah adalah mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Rasulullah mengatakan, yakni qala dari Anas, dari Zaid bin Sabit, dia mengatakan tasaharna ma Rasulillah. Saya bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian pergi untuk sholat, artinya untuk sholat subuh. Qultu, lalu saya bertanya, kam bainal adzan was sahur, berapa jeda waktu antara adzan dan sahur? Qala qadra khamsina ayatan, sekadar membaca 50 ayat, kira-kira ya 20 menit. Itu waktu ideal selesai sahur, 20 menit sebelum subuh.
Itu 50 ayat waktu ideal. Lalu bagaimana dengan imsak? Apakah kita boleh sahur ketika mendengar imsak? Itu boleh, masih boleh. Belum terbit fajar. Lalu apakah zaman Rasulullah ada imsak? Jawabannya enggak ada. Lah kok saiki dilakoni? Apakah itu tidak menjadi sesuatu yang diada-adakan? Tidak, karena sesuatu yang diada-adakan atau bid'ah itu hubungannya dengan ibadah mahdhah. Ibadah yang murni. Adapun sarana ibadah itu tidak masuk. Itu disebut masalih al-mursalah. Pakai karpet, zaman Rasulullah nggak ada karpet. Ya ini boleh-boleh saja pakai karpet karena enggak berhubungan langsung dengan sholatnya. Hubungannya adalah dengan kenikmatan sholat dengan sarana. Apa masjid itu kudu madhep ngetan misalnya? Masjid itu apa harus madhep ngetan? Kalau ono masjid madhep ngulon oleh pura, ya boleh. Tapi ke semua masjid kok madhep ngetan? Karena supaya tidak ada orang yang melewati orang yang sedang sholat. Ibaratnya masjid ini Pak di depan ngulon, lawange neng kulon, ya sah-sah saja selama di sana juga ada pintu. Jadi orang ketika masuk itu tidak mengganggu orang yang sedang sholat, ya sah-sah saja. Ya. Itu sarana. Pakai AC dulu juga tidak ada. Dan lain banyak sekali. Kadang-kadang orang menyamakan antara ibadah substansi atau ibadah itu sendiri dengan sarana, sehingga ketika dikatakan ini tidak benar, itu tidak sesuai dengan syariah, ini bid'ah, terus nyontohi karpet biak yuk juga ora ono. Ini beda antara ibadah yang langsung substansinya dengan sarana. Nah, kembali kepada kata imsak. Kata imsak itu kalau saya sih berpikir sesuatu pengumuman saja kok. Ngumumke wis meh subuh mandeko. Ini orang baik kan? Berhentilah dari makan, hampir subuh, sebentar lagi subuh. Tahan makannya. Sama saja dengan orang malam mengatakan bangun. Bapak-bapak, ibu-ibu bangun. Sudah jam 4 misalnya. Kemudian 1/4 jam lagi mengatakan yang sama. Ini memberikan peringatan saja. Orang memberikan peringatan, barangkali ada orang yang tertidur. Lalu ada hadis di sini, wa'an Unaisah binti Hubaib qalat qala Rasulullah sallallahu idza adzana ibnu ummi maktum fakulu washrabu wa idza adzana Bilal fala ta'kulu wa la tashrabu fa in kanat al wahidah minna la yabqa 'alaiha say' min sahuriha fataqulu li Bilal amhil hatta afragha min sahuri. Kata Rasulullah, apabila Abdullah bin Ummi Maktum adzan, maka makanlah dan minumlah. Artinya Abdullah bin Ummi Maktum adzan sebelum subuh, yakni sekitar jam 3-an lah kalau di sini. Seperti Masjid Al-Huda Krapiak lah. Itu tujuannya apa? Untuk orang sholat qiyamul lail dan juga membangunkan untuk orang sahur.
dengan adzan tadi, tapi sekali adzannya, bukan terus amben 1/4 jam adzan, enggak, tapi sekali tadi. Maka ketika Abdullah bin Umi Maktum adzan, silahkan makan dan minum. Dan apabila Bilal adzan, fala ta'kulu wala tasrobu, jangan makan dan jangan minum. Kenapa? Karena Bilal adzan subuh, menunjukkan akhir dari sahur itu adalah adzan subuh. Ya. Bahkan dalam hadis lain, yakni ketika orang itu mendengar adzan, di mana ya hadisnya? Apabila seseorang itu mendengar adzan sedangkan makanan masih ada di sini, makanan sahur masih ada di tangannya, maka kalau di sini amhil hatta afrahu sahuri, lambatkan sampai saya selesai sahur. Nah, di dalam hadis lain, apabila seseorang itu mendengar adzan sedang di tangannya masih ada makanan, maka habiskanlah makanan itu. Maksudnya adalah makanan yang terakhir yang dalam sendok. Bukan yang piring isi sak pirang-pirang terus dientekke, bukan. Makanan yang terakhir supaya jangan mubadir, yang sudah di sendok ini dihabiskan. Ini sebagian ulama memperbolehkan. Ya. Tapi sebagian ulama yang menegaskan kalau sing adzan subuh itu sudah jelas tepat waktu, adzannya, maka sejak itu ya berhenti. Yang masih dalam sendok pun tidak dimakan. Maka dari itu ada imsak untuk orang Indonesia itu ada baiknya, sehingga tidak ada orang sing adzan subuh isik mangan, karena sudah diperingatkan hampir itu. Tahanlah ya. Kemudian termasuk sunnah adalah menyegerakan berbuka ya. Menyegerakan berbuka, dan sunnahnya berbuka itu adalah Rasulullah berbuka dengan korma yang masih basah, ala rutobat, korma yang baru dipetik, belum diproses. Qabla ayyusolliya, sebelum sholat maghrib. Fa'ilam takun rutobat, apabila tidak ada korma yang masih baru dipetik, fa'ala tamarot, maka dengan korma yang sudah diproses, sehingga disebut korma kering, tamarot. Ya kayak yang tadi yang saya katakan di toko-toko, meskipun yang masih ada gagangnya itu disebut tamar yang dalam pak, tapi ada rutop. Sekarang rutop pun sampai sini ya, yang masih kulit asli belum diproses. Ya, sekarang ada juga rutop di supermarket. Fa'ilam takun, apabila tidak ada tamar, maka meneguk beberapa teguk air. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Artinya apa? Di sini meskipun ada beberapa pilihan, diambil satu. Ini sunnah Rasul. Ya. Ada rutop misalnya, ada tamar dan ada air, maka diambil rutop, mungkin ditambah air. Kalau kita sekarang misalnya di meja makan, ada kolok, ada bubur sagu, ono roti, ono bakwan, ono pemenang wis sak pirang-pirang wis dikumpulke awit asar. Maka kalau mengikuti sunnah Rasul, ambil salah satu, umpamanya 2 ya dengan air sudah. Mengko tunggale dipangan bar isya atau bar salat maghrib. Ada lagi yang mangan sak warek-wareke dhisik. Nah, ora situ salat maghrib akhirnya.
Omangan sik ya. Gelegean. Juga berdoa ketika berbuka, kemudian menjadi orang yang dermawan, al-jud ya. Banyak membaca Al-Qur'an, banyak mempelajari Al-Qur'an, itu merupakan sunnah ketika berpuasa. Lalu juga at-tarafu' amma yuhbitu thawabus shaum, yakni meninggalkan segala sesuatu yang menghilangkan pahala puasa. Apa itu? Maksiat. Kemaksiatan baik yang zahir maupun yang batin itu supaya ditinggalkan ketika puasa. Maka marah juga tidak boleh ya, apalagi memukul orang juga tidak boleh, ghibah, dusta ya, berkata-kata yang keji, keras kepala ya, emosional, maka itu supaya ditinggalkan karena itu bisa menghilangkan pahala puasa ya. Sehingga ketika ada orang mengajak bertengkar pun tidak dilayani, mengatakan ini shaim, saya sedang berpuasa. Sedangkan yang membatalkan puasa itu adalah segala yang masuk daripada mulut ya, makan, minum, merokok, semua yang masuk dari mulut ke kerongkongan. Lah rokok kan padha karo wong bernapas. Kan ono sing mengatakan rokok ya sah-sah saja wong padha karo bernapas. Akhirnya bernapas apa nglebokke rokok ning ngene kan ora. Memang itu secara alami orang menghirup udara. Tapi ngerokok ada yang dimasukkan. Meskipun bentuknya itu adalah sama-sama udara kita taruh. Tapi ada yang dimasukkan. Makan dan minum secara sengaja. Adapun kalau lupa ya tidak masalah. Kemudian berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Yang dosanya amat sangat besar. Karena Rasulullah mengatakan supaya memerdekakan budak. Kalau tidak bisa memerdekakan budak, maka supaya puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian kalau tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, maka memberikan makan kepada 60 orang miskin. Itu kafarah dari orang yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Kemudian juga membatalkan puasa keluar sperma. Ya. Nah, keluar sperma itu dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, mimpi misalnya, maka tidak ada masalah. Tentunya haid dan nifas ya juga membatalkan puasa karena dia menjadi syarat itu hilang ya batal perbuatannya. Ya, maka haid dan nifas. Itulah yang saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian dalam kajian di bulan Sya'ban ini. Dan kita pada bulan Ramadan tetap ngaji subuh pagi, tetap tidak ditutup pengajian, monggo didatangi pada bulan Ramadan nanti. Tidak ada penutupan untuk kajian minggu pagi. Ada pertanyaan? Ya. Ustaz, mengenai ini tadi yang Ustaz sampaikan kalau puasa itu subuhnya sebelum sahur niat juga Ustaz ya. Bagaimana dengan orang yang ketiduran sampai 14 dia nggak sempat sahur, bangunnya setelah subuh kan berarti dia nggak niat puasa hari itu. Bagaimana dengan nilai puasanya, apakah harus dilanjut atau dibatalkan? Yang kedua, mengenai niat untuk ibadah sholat atau untuk ibadah sunnah, saya pernah mendengar bahwa niat itu boleh dirombong, misalnya kayak untuk niat puasa Senin Kamis pas berbarengan dengan ayam Maulid boleh dirombong itu Ustaz. Bagaimana dengan niat untuk sholat sunnah, apakah juga boleh dirombong, misalnya sholat sunnah tahiyatul masjid dengan sholat sunnah qobliyah seperti itu? Ya. Ya, ini yang pertama, bahwa orang niat itu
tadi sudah saya sampaikan tidak ribet. Ketika kita itu sahur buka pun mesti kita sudah niat besok Pak poso meneh. Selama itu belum hari terakhir, mesti kita akan dalam hati besok ya isik poso. Besok isik poso ya sudah niat ya. Itu yang pertama. Lah ketika misalnya turune dari asar, bar sholat asar sampai bar subuh, kan berarti orang mengalami malam ketika sadar, ya, turu dari asar sampai tangi bar subuh terus piye. Jadi kita katakan dalam hadis Rasulullah, rufi al qalamu an salasin, tidak dihitung sebagai sesuatu yang dosa, diangkat pena atas 3 hal. An-naimu hatta yastaiqidha, orang tidur sampai dia bangun. Orang niat pun tidak ada masalah karena dia tertidur sampai bangun. Niatnya ya ketika bangun itu. Kemudian yang kedua adalah as-sabiyyu hatta yahtalima, anak kecil sampai dia baligh, yakni bermimpi. Kemudian yang ketiga adalah al-majnunu hatta yufiqa, orang gila sampai dengan dia sehat. Itu rufi al-qalam. Kemudian hadis tentang orang yang ketika tidur juga, Rasulullah mengatakan barang siapa yang terlupa atau tertidur dari suatu sholat, maka waktunya adalah ketika dia ingat atau ketika dia bangun. Berarti hal ini bisa dianalogkan ke situ, dikiaskan ke situ, niatnya ya ketika bangun tadi. Bangun langsung niat untuk berpuasa, bukan tidak berpuasa, tidak ada alasan tidak berpuasanya. Itu Bapak. Kemudian yang kedua adalah apa boleh qobliyah dan syukrul wudu. Ya, syukrul wudu itu sesudah wudu kita disunahkan sholat 2 rakaat, kemudian tahiyatul masjid, kemudian qobliyah. Apakah boleh dirangkap niatnya? Saya membaca di dalam kitab Fatwa Lajnah Daimah lil Buhus al-Islamiyah, ketika waktunya sama, rokaatnya sama, maka diperbolehkan untuk diniati satu. Misalnya niat untuk syukrul wudu, kemudian qobliyah, tahiyatul masjid. Dan perlu diketahui bahwa tahiyatul masjid itu hanya istilah tahiyatul masjid. Akan tetapi hadis Rasulullah ini mengatakan barang siapa masuk masjid, maka jangan sekali-kali duduk sebelum sholat 2 rakaat. Sehingga ketika orang itu tidak sholat tahiyatul masjid tapi qobliyah, ya sudah masuk. Jangan sekali-kali duduk sebelum sholat 2 rakaat. Kecuali kalau masuk masjid masbuk, ya langsung jadi ngikuti imam. Itu seperti itu. Jadi saya membaca di Fatwa Lajnah Daimah lil Buhus al-Islamiyah diperbolehkan. Ya, itu ya. Ada lagi? Kita cukupi dengan doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la tada' fi jam'ina wa majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la mujahidan illa nasartah wa la hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridwan walana solahun illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.